selanjutnya kita memasuki langkah kelima ya Bu ya, yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Oke, nah di langkah ini Bu kita akan mempelajari apa sih gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi Bu, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu ada gejala-gejalanya. Dapat dilihat dari ada 3 kelompok nih Bu yang bisa kita lihat nih Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya izin berdiri Bu. Jadi gejala-gejalanya Bu itu bisa dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar, kemudian dilihat dari tanda-tanda fisik, kemudian dilihat dari tanda-tanda psikis. Nah, yang pertama Bu, kita lihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Ini saya beri contoh ya Bu ya. Ini misalnya kepala tertunduk ke dalam. Jadi biasanya anak kan kalau main biasa aja ya Bu yang kepalanya datar ke depan gitu ya Bu ya. Tiba-tiba ini kok anak jadi murung ke gini ya Bu ya, tertunduk ke dalam. Berarti kan ada gerakan ya Bu ya, yang dari yang biasanya menatap ke depan ini jadi tertunduk ke dalam. Ini kenapa kita cari tahu kenapa ya anak kita kok sekarang jadi sering nunduk gitu ya Bu ya. Nah itu salah satu masuk ke dalam gerakan-gerakan tak wajar ya Bu ya. Karena nggak biasanya nih anak kok jadi tertunduk terus gitu ya Bu ya. Nah kemudian tanda-tanda fisik contohnya ada lebam di sekitar area dada ya Bu ya. Misalkan kita lihat anak kita mandi kok loh, kenapa kok dadanya ada lebamnya? Nah kita cari tahu, jangan-jangan itu masuk ke tanda-tanda fisik anak yang mengalami kekerasan seksual ya Bu ya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda psikis. Tanda-tanda psikis ini maksudnya kejiwaannya ya Bu ya. Contohnya anak mudah cemas, kemudian takut ditinggal sendirian gitu ya Bu ya. Kenapa ya anak saya, biasanya saya tinggal ke warung di rumah sendirian nggak apa-apa, kok sekarang jadi takut, nggak mau ditinggal gitu. Bu, di sini saya sudah menyiapkan kertas. Nanti saya akan bagikan ke ibu-ibu. Kertas ini berisi gejala-gejala yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual. Ya Bu. Nah, di sini saya acak Bu. Nanti ibu-ibu yang mendapatkan kertas ini silahkan nanti maju ke depan untuk menempelkan apakah kertas ini masuk dalam gerakan-gerakan tak wajar, atau masuk dalam tanda-tanda fisik, atau masuk dalam tanda-tanda psikis ya Bu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya minta tolong ke ketua kelompok atau wakil ketua kelompok untuk membagikan kertas ini kepada ibu-ibu ya Bu ya. Nah nanti silakan ibu-ibu boleh diskusi dengan teman di sampingnya. Mbak Nita boleh minta tolong bagikan kertasnya ya. Iya. Baik ibu-ibu, sudah tertempel semua ya Bu ya. Terima kasih ya ibu-ibu atas partisipasinya, sudah menempel ke depan, menggolongkan apakah ini termasuk gerakan-gerakan tak wajar atau gejala fisik atau gejala psikis. Saya minta salah satu atau beberapa dari ibu-ibu untuk menjelaskan kenapa sih, misalkan ya Bu ya, kenapa misalkan Ibu Sani, kenapa kok kesakitan saat BAB dan BAK? BAB ini buang air besar ya Bu ya, BAK buang air kecil. Dan kenapa kok kesakitan saat BAB dan BAK ini masuk ke tanda-tanda fisik? Silahkan Bu, barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan. Iya, iya Ibu Sari, silahkan Bu. Iya, silahkan. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Ya. Ya. Iya, mantap Ibu Sari. Terima kasih Ibu Sari. Mantap banget ya Bu ya, jawaban dari Ibu Sari. Terima kasih ya Bu ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Sari. Iya, tadi kata Bu Sari, kenapa sih kok ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak itu masuk ke tanda-tanda fisik? Karena kalau kata Bu Sari itu berarti fisiknya, mohon maaf tadi alat kelaminnya ya
ya Bu ya? Iya, mohon maaf ya Bu ya. Tadi katanya lecet jadi keluar darah gitu ya Bu ya? Oh iya, benar. Mantap, jawabannya bagus banget Ibu. Oke, yang lain gimana Bu? Ada yang ingin membantu saya untuk menjelaskan juga Bu? Ya? Oh iya Ibu Tuti, silahkan. Monggo Bu. Iya. Yang mana Bu? Mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya, mules pusing. Iya, silahkan Bu. Kenapa kok masuk ke dalam tanda-tanda psikis? Iya, terima kasih Ibu Tuti. Jawabannya juga mantul nih. Iya, bagus banget Ibu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Kita bahas bareng-bareng Bu. Tadi kalau kata Bu Tuti mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya, seperti mules pusing itu biasanya karena deg-degan ya Bu ya. Katanya kalau kata Bu Tuti itu karena deg-degan, takut nih, takut yang berlebihan ya Bu ya. Kemudian akhirnya jadi pusing, mules, terus pengen ngomong nggak bisa, alasannya apa tuh dia bingung ya Bu, gitu ya Bu ya. Iya, mantul sekali. Kita tepuk tangan dulu ya Bu ya buat Ibu Sari dan Ibu Tuti yang tadi sudah membantu menjelaskan kepada saya. Kita tepuk mantul dulu Bu. Masih ingat kan ya Bu ya? Iya, yuk Bu, bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Iya, masih ingat semua. Terima kasih ibu-ibu. Baik ibu-ibu, mari kita bahas bareng-bareng ya Bu ya tentang gejala-gejala kekerasan seksual ini. Oke, yang pertama gerakan-gerakan tak wajar. Ini ada kedua tangan dan kaki menyimpul erat, kemudian tubuh menekuk, lutut tertekuk ke dalam, mata berkedip-kedip, kemudian kepala tertunduk ke dalam. Nah, ini berarti dari ini terjadi gerakan-gerakan ya Bu ya. Nah, ini udah betul Bu, ada di kelompok gerakan-gerakan tak wajar. Kemudian Ibu ada cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Nah, ini dikelompokkan di sini. Iya, ini memang ada terjadi gerakan ya Bu ya, mengangkang gitu ya Bu ya. Ini kan jalannya berarti bergerak gitu ya Bu ya. Tapi di pengelompokan ini termasuk ke dalam kelompok tanda-tanda fisik Bu. Kenapa sih dia mengangkang? Ini kan berarti ada terjadi sesuatu di tubuh si anak ya Bu ya. Dalam fisiknya itu terjadi sesuatu, jadi mengakibatkan dia mengangkang ya Bu ya. Jadi ini lebih tepat berada pada kelompok tanda-tanda fisik ya Bu ya. Iya, nah selanjutnya kita lihat gejala atau tanda-tanda fisik. Ini ada cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin, dan dubur. Kemudian memar di bagian tubuh. Nah Bu, dari tanda-tanda ini Bu, tanda-tanda fisik ini sudah benar ya Bu ya. Dari tanda-tanda fisik ini yang dirasakan adalah sakit ya Bu ya. Seperti ini nih Bu, kesakitan saat BAB dan BAK. Yang dirasakan oleh fisiknya tuh sakit, kemudian membekas. Nah ini yang harus kita ingat, kalau fisik itu sakit dan membekas. Nah ini udah benar ya Bu ya. Kemudian ke sini Bu, menghisap ibu jari. Ini kira-kira yang dirasakan sakit apa enggak nih Bu? Enggak ya Bu ya? Iya. Nah nanti berarti penggolongannya bukan masuk ke tanda-tanda fisik ya Bu ya. Enggak apa-apa, ini kita belajar bareng-bareng. Bukan salah Bu ya. Ini kan namanya kita belajar bareng-bareng. Enggak apa-apa. Menghisap ibu jari, ini berarti ada kemunduran ya Bu ya. Anak biasanya ngisap jari itu kan kalau masih bayi. Nah kalau udah misalkan udah bisa main sendiri kok nggak pernah menghisap jari, tiba-tiba menghisap jari, berarti ada kemunduran pada kejiwaannya ya Bu ya. Iya benar, berarti masuk kemana Bu? Psikis. Iya betul ibu-ibu, mantul ibu-ibunya, pintar semua. Kemudian kita lihat nih Bu, gejala atau tanda-tanda psikis. Ada mengurung diri dan takut ditinggalkan, tiba-tiba jadi pendiam, gelisah, cemas. Kemudian, nah ini Bu, jawabannya ini udah benar semua ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Nah ini kenapa ya kok anak saya kok tiba-tiba mengurung diri di kamar? Coba didekati ya Bu ya.
kita tanya-tanya nih, kita kenapa ya Dek, kenapa sih kok di kamar terus nggak mau keluar? Nah, ini berarti ada sesuatu nih Bu di hatinya nih Bu. Ya, kenapa ya kok dia nggak mau keluar kamar padahal biasanya suka main gitu ya Bu ya. Nah, berarti mungkin dalam hatinya ada ketakutan gitu ya Bu ya. Ini kejiwaannya Bu, yang tanda-tanda psikis itu kejiwaannya gitu. Ibu-ibu, jadi tidak masalah ya Bu ya. Ini ada di sebelah sini, mau di sebelah sini, mau di sebelah sini, tidak ada salah atau benar ya Ibu ya. Namanya kita lagi belajar bersama ya Bu ya. Iya. Yang perlu kita waspadai adalah ketika anak kita itu memiliki salah satu tanda-tanda ini ya Bu ya. Kalau misalkan nih kesakitan saat BAB dan BAK, kesakitan saat buang air besar dan buang air kecil. Tapi jangan langsung, jangan-jangan anak kita. Enggak, kita dekati dulu ya Bu ya, kita tanya, cari tahu kenapa Dek kok sakit gitu ya Bu ya. Kalau misalkan dia mengeluarkan tanda-tanda lain Bu, seperti cemas nih, mau ngomong takut gitu kan, kemudian tiba-tiba mukanya jadi pucat pasi. Nah, itu kita perlu waspada ya Bu ya. Itu baru lagi kita jangan-jangan gitu ya Bu ya. Nah, di sini Bu, kita sebagai orang tua wajib waspada ya Bu ya. Waspada karena yang namanya kekerasan itu Bu, kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun tempat Bu ya, bisa dimanapun tempat dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya Bu ya. Terkadang malah orang terdekat ya Bu, kita nggak menyangka nih ternyata orang terdekat kita yang melakukan kekerasan seksual. Nauzubillahi dzalik ya Bu ya. Jangan sampai, semoga anak-anak kita dilindungi dari hal-hal yang semacam itu ya Bu ya. Iya. Nah, makanya dari itu Bu, kita sebagai orang tua wajib melindungi anak kita dari yang namanya kekerasan seksual dan juga kekerasan-kekerasan yang lainnya ya Bu ya. Bukan berarti kita namanya terlalu mengekang anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak. Tapi kita tahu batasan-batasannya ya Bu ya. Bagaimana menjaga anak kita agar tidak mengalami yang namanya kekerasan seksual. Selalu waspada dimanapun dan dengan siapapun ya Ibu ya.